Belakangan ini pemerintah mengatakan bahwasannya inflasi di negara kita itu terkendali dan juga neraca perdagangan di negara kita itu terus mengalami surplus. Ini merupakan hal yang bagus dong, tapi apakah kalian tahu apa sih dampak dari inflasi yang terkendali itu bagi masyarakat? Apakah harga-harga barang pokok itu menjadi lebih murah? Atau itu merupakan laporan statistika biasa? Dan juga surplus neraca perdagangan itu apa sih dampaknya? Apakah ekonomi kita itu sudah benar-benar kuat atau hanya bergantung pada beberapa sektor saja? Nah, di video ini akan dijelaskan mengenai hal tersebut. Cekidot. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ziyad Sakif Jamaluddin. Saya semester 3 kelas A, jurusan Akuntansi Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Akan menjelaskan terkait terkendalinya inflasi dan juga surplus neraca perdagangan yang disampaikan oleh pemerintah dan juga bagaimana dampaknya bagi masyarakat. Dari salah satu sumber yang saya baca, salah satunya dari Antara yang di-upload pada 2 Desember tahun 2025 kemarin, mengatakan bahwasanya salah satu Menteri Bidang Koordinator Perekonomian Indonesia Pak Airlangga Hartarto mengatakan bahwasannya inflasi di negara kita itu cukup terkendali dan juga masih di kisaran target yang sudah diperkirakan oleh Bank Indonesia, yaitu sekitaran 2-4%, yang artinya bahwasannya daya beli masyarakat Indonesia itu cukup aktif. Kenaikan angka secara umum ini juga masih bisa dikendalikan oleh pemerintah itu sendiri. Dan juga dikatakan oleh Pak Menteri, secara eksternal neraca perdagangan kita itu terus mengalami surplus selama beberapa bulan kebelakang ini. Ini menunjukkan bahwasannya nilai ekspor Indonesia kita itu lebih tinggi daripada nilai impornya. Ini memberikan suntikan dana yang cukup lancar dari devisa terhadap kas negara. Beberapa kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, salah satunya untuk menstimulisasi kesejahteraan dengan kenaikan diskon tarif transportasi dan juga penyesuaian terhadap barang-barang harga pokok. Ini menunjukkan bahwasanya pemerintah memiliki niat untuk menjaga kestabilisasi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Namun, apakah klaim dari Pak Airlangga Hartarto ini benar-benar terjadi secara real di masyarakat atau merupakan laporan statistika biasa? Nah, mari kita lihat lagi. Dari segi teori ekonomi makro, inflasi yang terkendali itu artinya adalah menjaga daya beli dan mendorong konsumsi dan juga mengaktifkan lagi investasi-investasi yang ada di masyarakat. Namun di lapangan sering muncul pertanyaan di benak kita semua bahwasannya jika dikatakan inflasi itu terkendali, kenapa masih ada barang-barang pokok yang harganya mahal? Kenapa masih ada pengangguran? Kenapa lapangan pekerjaan itu tidak memadai? Nah, perlu kita ketahui bahwasannya hitungan inflasi yang terkendali itu dihitung dari berbagai komoditas atau berbagai aspek, bukan di salah satu aspek tertentu saja. Nah, masyarakat itu lebih sensitif terhadap aspek pangan, transportasi, dan juga energi, sehingga masyarakat tidak melihat aspek-aspek yang lainnya. Nah, ini perlu digarisbawahi dan perlu diperhatikan dengan cermat oleh masyarakat bahwasannya inti dari inflasi terkendali itu juga dilihat dari berbagai macam aspek, bukan dari aspek-aspek tertentu saja. Inilah mengapa masih banyak masyarakat yang merasa kondisi ekonomi itu masih sulit, tapi udah dikatakan bahwasannya inflasi tersebut terkendali. Nah, sehingga masyarakat juga memunculkan pertanyaan, keuntungan dari ekonomi itu tuh mengalir kemana sih? Nah, stabilitas inflasi dan surplus perdagangan juga tidak otomatis berarti pemerataan kesejahteraan, karena ada kemungkinan keuntungan ekonomi itu lebih terkonsentrasi di berbagai pihak tertentu saja, seperti perusahaan besar, eksportir, dan juga sektor keuangan, pejabat. Sementara kelompok masyarakat yang rentan seperti menengah ke bawah itu tidak merasakan dampak yang cukup signifikan. Nah, di sini muncul kecurigaan publik bahwasannya kebijakan ekonomi yang ada itu lebih efektif menjaga stabilitas makro saja daripada menjamin distribusi manfaat ke ekonomi secara adil di masyarakat. Nah, tadi juga dikenakan oleh Pak Menteri bahwasanya surplus neraca perdagangan kita itu
terjadi selama beberapa bulan ke belakang. Nah, itu tuh memperkuat cadangan devisa dan ketahanan eksternal negara. Namun, jika surplus ini tidak diikuti dengan kebijakan yang mendorong pemerataan dan perlindungan sosial, maka tuh untuk apa? Manfaatnya itu tuh lebih cenderung hanya dirasakan oleh pusat dan juga cuman orang-orang yang elit di ekonomi aja yang bisa merasakannya. Nah, pemerintah kan seharusnya memiliki peran yang besar ya untuk memastikan bahwasannya keuntungan yang dicapai dari perdagangan internasional itu sampai ke masyarakat secara real, benar-benar kembali ke masyarakat dalam bentuk-bentuk seperti pembangunan dan juga perlindungan ekonomi. Nah, bisa kita lihat di kasus kemarin, yaitu bencana alam yang menimpa saudara kita di Sumatera, di Medan dan Aceh Tamiang. Bisa kita lihat respon pemerintah itu sangat lambat. Nah, jika ekonomi kita itu benar-benar kuat, seharusnya negara mampu dong merespon dampak dari bencana itu dengan cepat dan efektif. Bencana ini itu tidak dilihat dari sisi kemanusiaan saja, tapi juga mengganggu stabilitas ekonomi, aktivitas produksi, terus juga distribusi barang, dan juga daya beli masyarakat yang terpapar. Ini juga bisa berdampak terhadap perekonomian negara. Malah negara itu kalah dengan beberapa public figure, beberapa konten kreator, yang mana mereka memiliki tingkat kepedulian lebih tinggi dari para pemerintah kita sendiri. Nah, ini menunjukkan bahwasannya ketahanan ekonomi di negara kita itu masih memiliki kelemahan, masih memiliki kecacatan daripada yang sudah diklaim oleh Pak Airlangga Hartarto tadi. Jadi dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwasannya inflasi yang terkendali dan surplus neraca perdagangan itu memang merupakan indikator yang penting secara makro ya. Nah, terus angka-angka ini juga menunjukkan secara struktural ekonomi Indonesia itu berada dalam kondisi yang relatif stabil dan terkendali. Namun, ekonomi makro itu seharusnya tidak hanya berhenti pada laporan statistika belaka, eh, kayak cuman laporan terus pernyataan pejabat, karena pada akhirnya apa ya, tujuan utama dari pembangunan suatu negara kan agar bisa dirasakan oleh seluruh elemen masyarakat kan, bukan cuman formalitas di atas kertas mata. Ketika inflasi dikatakan terkendali tetapi masyarakat masih merasa ada beberapa uh, kebutuhan pokok yang mahal, ketika neraca perdagangan dibilang surplus tapi daerah terdampak bencana di Indonesia seperti Sumatera dan Aceh itu masih berjuang dalam memulihkan ekonomi lokalnya, maka muncul pertanyaan besar, apakah keberhasilan ekonomi ini tuh benar-benar dirasakan secara luas atau hanya terkonsentrasi di berbagai kalangan kelompok tertentu saja. Di sini letak kritik terhadap pemerintah yang dapat kita kritisi. Stabilitas ekonomi makro itu memang penting, tetapi tanpa adanya pemerataan, tanpa adanya pendistribusian kekayaan, tanpa adanya pembangunan, itu merupakan kebohongan. Angka-angka itu bisa terlihat indah, sementara realitas di lapangan justru mengatakan hal yang sebaliknya. Karena jika hanya baik di laporan tetapi rapuh di dalam pelaksanaannya, dalam pemerintah menanggulangi bencana, masyarakat dan sebagainya, maka yang stabil itu bukanlah perekonomian masyarakatnya, tapi hanya narasi pemerintah. Mungkin kita selaku masyarakat hanya bisa berdoa yang terbaik bagi negara ini, semoga lekas pulih, semoga lekas sembuh, dan juga bagi teman-teman dan saudara-saudara yang di Aceh, Tamiang, dan Medan agar cepat dengan baik memulihkan ekonomi mereka. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ziyad Zakif, pamit undur diri.